Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dewi Artati dengan NPM 2310631050019 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bahasa Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pembuktian dari definisi dan juga proposisi dalam materi teori peluang yang diampu oleh Dr. Karunia Eka Lestari, MPD. Selamat menyaksikan, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, di sini akan dibuktikan untuk proposisi 1.110. Di sini dikatakan bahwa misalkan A merupakan sigma aljabar dari subhimpunan-subhimpunan omega, maka hal-hal berikut itu berlaku. Yang pertama, di sini yang I, omega adalah elemen dari A cantik atau omega merupakan anggota dari A cantik. Kemudian yang kedua, di sini poin yang kedua, jika A1 A1 sampai dengan AN adalah sebanyak berhingga himpunan di dalam A cantik, maka gabungan dari AJ sama dengan 1 sampai N dari A ke J anggota dari A cantik. Jadi ini berlaku sifat tertutup terhadap gabungan berhingga atau finite union. Jadi jika kita mau mengambil beberapa himpunan saja yang secara berhingga dari A cantik lalu semuanya itu kita gabungkan, hasilnya pasti masih ada di A cantik itu sendiri. Kemudian untuk yang poin yang ketiga di sini, jika A1, A2, dan seterusnya termasuk ke dalam A cantik, maka begitu pula dengan irisan dari J sama dengan 1 sampai tak hingga dari A ke J. Yang mana ini berarti sifat tertutup terhadap irisan terhitung atau countable intersection. Jadi jika kita punya barisan himpunan tak hingga yang semuanya ada di A cantik, lalu semuanya kita iriskan atau dicari bagian yang beririsan, hasil irisannya itu dijamin tetap berada di A cantik. Kemudian yang poin keempat, kapanpun itu satu A1 sampai dengan A ke N yang merupakan anggota dari A cantik, maka irisan dari J sama dengan N sampai N, A ke J adalah anggota dari A cantik. Di sini kita yang keempat ini memiliki arti bahwa sifat tertutupnya itu terhadap irisan berhingga atau finite intersection, sama seperti poin yang kedua tadi, tapi untuk operasi irisan, karena poin yang kedua itu operasi gabungan, sedangkan poin yang keempat itu operasinya irisan. Jadi jika beberapa himpunan berhingga yang kita diiriskan, hasilnya pasti ada di dalam A cantik. Kita akan membuktikan itu sebentar. Lanjut ke, kita akan membuktikan untuk proposisi 1.110 dengan menggunakan definisi aljabar. eh, Sebentar. Dengan menggunakan definisi aljabar, berdasarkan definisi aljabar untuk sifat yang pertama itu kan eh, himpunan kosong yang merupakan anggota dari A cantik. Kemudian sifat yang kedua, jika A cantik itu merupakan subset atau merupakan anggota dari A cantik, maka A komplement itu merupakan anggota dari A cantik. Nah, untuk poin pertama, kita bisa menggunakan sifat yang kedua tadi dari definisi sigma aljabar. Jadi kita punya himpunan kosong anggota dari A cantik, kemudian komplement dari himpunan kosong adalah seluruh peluang sampel atau omega. Jadi bisa dikatakan bahwa himpunan kosong komplement itu sama dengan omega yang merupakan anggota dari A cantik. Jadi ini membuktikan untuk poin yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, eh, kita bisa mengambil sembarang himpunan bagian dari A1, A2 sampai seterusnya yang merupakan anggota dari A cantik. Jadi menurut sifat yang ketiga dari definisi sigma aljabar, yaitu tertutup terhadap operasi gabungan tak hingga. Jadi gabungan terbilang dari himpunan-himpunan ini adalah anggota dari A cantik. Jadi di sini bisa dituliskan yaitu
gabungan dari J sama dengan satu sampai T hingga J itu sama dengan A1 gabung A2 gabung sampai dengan AN, kemudian bisa digabungkan sama dengan setelah AN kan pasti AN plus 1, ada AN plus 2, dan semua itu masih dalam yang merupakan anggota dari A cantik. Nah, dari A1 sampai dengan AN bisa dituliskan dengan gabungan J dari J sama dengan 1 ke N untuk AJ, gabungan dari ini dituliskan kembali N plus 1 gabung dan seterusnya yang masih dalam anggota A cantik. Jadi kita di sini eh, pilih karena kita dapat memilih AN plus 1 sama dengan AN plus 2 sama dengan seterusnya itu merupakan himpunan kosong. Karena himpunan kosong itu merupakan anggota dari A cantik. Nah, dari sifat tadi, sifat yang pertama definisi sigma aljabar, maka himpunan-himpunan yang kita pilih ini juga merupakan anggota dari A cantik. Sebentar. Hmm, Nah, setelah dipilih, gabungan tak hingga dari himpunan-himpunan yang ada di Acantik ini merupakan anggota dari Acantik. Jadi eh, gabungan dari J sama dengan I sampai dengan tak hingga itu AJ sama dengan A1. A1 gabung A2 gabung sampai dengan AN. Ini gabung himpunan kosong, gabung seterusnya anggotanya merupakan anggota Acantik. Jadi itu bisa sama sama dengan gabungan dari J91 sampai N untuk AJ karena menggabungkan dengan himpunan kosong itu tidak mengubah gabungan, maka hasilnya itu gabungan J sama dengan satu sampai N A ke J yang merupakan anggota dari A cantik. Jadi ini membuktikan jadi terbukti bahwa apa namanya, poin kedua ini memiliki sifat tertutup terhadap gabungan berhingga. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, kita bisa mengambil sembarang A1, A2 sampai seterusnya yang merupakan anggota dari A cantik dari sifat sigma aljabar yang kedua yang A komplement itu juga merupakan anggota dari A cantik. Jadi di sini A1 komplement, A2 komplement sampai seterusnya itu merupakan anggota dari A cantik. Nah, dari definisi yang sigma aljabar sifat yang ketiga yaitu tertutup terhadap operasi tahingga, operasi gabungan tahingga, maka gabungan terbilang dari himpunan-himpunan ini adalah anggota acantik. Nah, bisa ditulis seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan sifat yang kedua dari sigma aljabar lagi pada himpunan yang ini, itu kita komplementkan dari gabungan ini, sehingga didapat seperti ini. Jadi menurut hukum De Morgan, apabila komplement dari gabungan adalah irisan dari komplement, juga harus ada di A cantik. Jadi di sini didapat bahwa irisan dari J sama dengan satu sampai tak hingga AJ itu anggota dari A cantik. Jadi ini membuktikan poin yang ketiga, yaitu sifat tertutup terhadap irisan terhitung atau countable intersection. Selanjutnya, kita akan membuktikan yang poin yang keempat. Tertutup terhadap gabungan irisan berhingga. Jadi bisa kita perhatikan di sini bahwa himpunan dari A1 sampai dengan AN, anggota dari A cantik, itu kita bisa menggunakan sifat yang kedua dari definisi sigma aljabar, yaitu komplement dari setiap himpunan, ini juga pastinya ada di A cantik. Kayak poin ketiga tadi, dari poin ketiga yaitu A1 komplement, A2 komplement, sampai dengan A
N komplement itu pastinya ada di A cantik. Nah, kemudian dari sifat yang ketiga tadi definisi aljabar, pada komplement-komplement ini kita bisa mendapatkan gabungan terbilang dari komplement tersebut juga yang ada di A cantik, yaitu gabungan dari J sama dengan satu sampai dengan A hingga komplement AJ itu merupakan anggota dari A cantik. Nah, sekarang kita bisa menggunakan kembali sifat yang kedua pada himpunan tersebut dengan mengkomplementkan lagi. Jadi hubungan menggunakan hukum De Morgan. Jadi komplement dari gabungan adalah irisan dari komplement. Jadi didapatkan bahwa irisan entah hingga J sama dengan satu, AJ anggota dari A cantik. Nah, karena A itu tertutup tertutup terhadap komplement, maka komplementnya juga harus ada di A cantik. Jadi yang irisan J sama dengan satu sampai dengan tak hingga ini, AJ ini, maka merupakan anggota dari A cantik. Nah, sekarang coba kita perhatikan bahwa irisan dari J sama dengan satu sampai dengan tak hingga AJ ini sama dengan A1 irisan A2, irisan sampai dengan AN, irisan AN plus 1, AN plus 2, dan seterusnya. Kita itu dapat menganggap bahwa di sini AN plus 1 dan seterusnya ini merupakan eh, himpunan semesta, omega. Karena omega ini merupakan anggota dari A cantik. Nah, dan menggabungkannya, apabila kita menggabungkan semua omega ini, itu tidak mengubah irisan. Jadi, bisa dituliskan seperti ini. Oleh karena itu, karena menggabungkan semua omega ini itu tidak mengubah irisan, didapat bahwa di sini irisan J sama dengan satu sampai dengan N, AJ itu anggota dari A cantik. Jadi ini tuh membuktikan poin yang keempat bahwa sigma aljabar ini yaitu memiliki sifat tertutup terhadap irisan berhingga atau finite intersection. Baik, dilanjut untuk soal berikutnya, yaitu di sini akan membuktikan proposisi 1.2.1. Di sini dikatakan bahwa uh, proposisi ini dimisalkan bahwa omega, A cantik, dan juga P adalah sebuah ruang peluang, maka hal-hal berikut ataupun sifat-sifat ini berlaku. Yang pertama, itu P juga bersifat aditif berhingga. Jadi jika kita memiliki beberapa kejadian yang saling lepas ataupun tidak beririsan dalam jumlah yang berhingga, maka peluang dari gabungan kejadian-kejadian tersebut adalah total dari penjumlahan masing-masing peluang. Jadi ini merupakan sifat dasar dari ukuran peluang. Langsung saja kita akan membuktikan proposisi sifat yang pertama ini. Jadi di sini P itu bersifat aditif berhingga, yaitu untuk setiap A1, A2, sampai dengan AN yang merupakan himpunan-himpunan yang saling lepas di A cantik ini berlaku peluang dari gabungan J sama dengan satu sampai N AJ sama dengan jumlah ataupun sigma J sama dengan satu sampai N dari peluang AJ. Nah, langsung saja kita dibuktikan di sini. Kita pilih A1, A2, sampai dengan AN yang merupakan himpunan-himpunan yang saling lepas di A cantik. Jadi misalkan di sini AN plus 1 sama dengan AN plus 2, dan seterusnya itu sama dengan himpunan kosong. Karena P itu merupakan ukuran peluang, maka P itu bersifat sigma aditif. Nah, peluang dari gabungan J sama dengan satu sampai tak hingga dari AJ sama dengan jumlah J sama dengan satu sampai tak hingga dari peluang AJ. Nah, kemudian eh, perhatikan di sini bahwa peluang dari gabungan J sama dengan satu sampai tak hingga AJ sama dengan peluang dari A1 gabung A2 gabung dan seterusnya gabung AN plus 1 gabung AN plus 2 sampai seterusnya. Nah, sama dengan di sini bisa kita sederhanakan satu-satu, yaitu peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah seterusnya sampai dengan peluang AN ditambah peluang AN plus 1 dan seterusnya. Nah, sama dengan peluang dari gabungan
J sama dengan 1 sampai N AJ ini, karena dari sini sampai dengan PA, peluang dari AN ini eh, digabung dengan J sama dengan 1, J sama dengan N plus 1 sampai dengan tak hingga. Dari A ke J ini mempresentasikan yang bagian sini, dan seterusnya. Nah, kita bisa sederhanakan kembali menjadi peluang gabungan J sama dengan 1 sampai N AJ ditambah peluang gabungan dari JN plus 1 sampai tak hingga AJ. Kemudian kita geser sama dengan di sini peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah dan seterusnya ditambah dengan peluang A ke N. Kemudian ditambah lagi peluang AN plus 1 ditambah peluang AN plus 2 dan seterusnya. Sama dengan jumlah dari J sama dengan 1 sampai N dari peluang AJ ditambah dengan peluang himpunan kosong ditambah peluang himpunan kosong dan seterusnya. Nah, kemudian di sini sama dengan jumlah J sama dengan 1. Sebentar, dihapus dulu potretannya ya, teman-teman di sini. Oke. Jadi ini sama dengan jumlah J sama dengan 1 sampai dari N peluang dari AJ. Kemudian ditambahkan dengan 0 dan seterusnya. Oleh karena itu, jadi peluang dari gabungan J sama dengan 1 sampai N dari A ke J itu sama dengan jumlah J sama dengan 1 sampai N dari peluang AJ. Maaf ya, tulisannya sedikit lumayan bagus. Oke, nah karena di sini kan peluang dari himpunan kosong adalah 0, ini peluang himpunan dari kosong dari peluang himpunan kosong itu 0, maka semua suku dari PN plus 1 ini itu 0. Nah, hasil akhirnya rumus penjumlahan tak hingga tersebut menyusut menjadi penjumlahan berhingga sampai ke N saja. Jadi terbukti bahwa untuk sifat dasar dari ukuran peluang yang pertama yang menyatakan bahwa peluangnya tuh P itu bersifat aditif berhingga terbukti. Lanjut, di sini kita akan membuktikan sifat dasar ukuran peluang yang kedua, yaitu if AB. Jika AB itu anggota dari A cantik, maka dan A ini memenuhi sifat A subset dari B, maka peluang dari B minus A atau B kurang A sama dengan peluang B dikurangi peluang A. Langsung saja kita buka potretannya untuk membuktikan dari sifat dasar ukuran peluang yang kedua ini. Nah, jika AB anggota dari A cantik dengan A subset dari B, maka peluang B kurang A sama dengan peluang B dikurangi peluang A. Nah, di sini ada ilustrasi. Di situ digambar sebuah lingkaran besar B yang di dalamnya terdapat lingkaran kecil A. Daerah air siran yang ini seperti kipas di dalam B, tetapi di luar yang A itu diberi label B dikurang A. Kenapa? Karena dalam ilustrasi ini merepresentasikan A irisan dari B itu sama dengan A, karena AB ini tidak saling lepas. Nah, B itu sama dengan A gabung B dikurangi A, di mana A dan B kurang A itu saling lepas. Artinya, himpunan B ini bisa dibentuk dari gabungan himpunan A dan himpunan B kecuali A. Karena daerahnya itu terpisah, mereka itu saling lepas. Buktinya gimana? Nah, pembuktiannya ini kita misalkan ambil sembarang A, A, B, anggota dari A, dengan A itu subset dari B, yaitu kita akan mengkonstruksikan ulang B sebagai gabungan dari himpunan-himpunan yang saling lepas, yaitu B itu sama dengan A gabung B kurang A, maka peluang dari B itu sama dengan peluang A gabung B kurang A. Kita di sini misalkan
ini sebagai bintang satu. Pernyataan yang pertama. Kemudian menggunakan sifat aditif berhingga berlaku peluang A gabung B kurang A itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi A. Ini kita ambil sebagai pernyataan yang kedua, bintang 2. Nah, kita akan mensubstitusikan uh, dari pernyataan bintang satu dan bintang 2 ini. Nah, di sini peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang A. Itu sama dengan P, maka peluang B dikurangi A sama dengan peluang B dikurangi peluang A. Nah, uh, di sini kan A itu merupakan peluang irisan dari B kurang A itu sama dengan himpunan kosong, sehingga A dan B ini, B kurang A ini merupakan himpunan yang saling lepas, seperti itu. Jadi terbukti bahwa apabila A, B itu merupakan anggota dari A cantik yang memenuhi bahwa A ini merupakan subset dari B, maka peluang dari B kurang A itu sama dengan peluang B dikurangi peluang A. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi hypergeometri. Khususnya kita akan membuktikan proposisi 1.4.2.4. Yang berbunyi di sini proposisinya there exists a unique probability measure h and mn on the power set of 0 and so on n satisfying di persamaan 1.25. Mana persamaan 1.25 adalah yang ini, yaitu h n m n uh, dari himpunan tunggal m sama dengan kombinasi m kecil dari m dikali dengan kombinasi n kecil minus m kecil dari n dikurangi m per kombinasi n kecil dari n untuk setiap nolnya itu kurang dari sama dengan m kurang dari sama dengan n. Langsung saja kita mulai dibuktikan dari proposisi tersebut. Jadi proposisi itu kan terdapat suatu ukuran peluang yang tunggal H N M N kecil pada P sama dengan 0, 1 sampai dengan N yang merupakan itu tuh himpunan semesta atau omega yang memenuhi H N M kecil dari himpunan tunggal M sama dengan kombinasi M kecil dari M dikali dengan kombinasi N kecil minus M kecil dari N dikurangi M per kombinasi N kecil dari N, di mana nilai M itu atau variabel acaknya itu berjalan dari 0, 1, sampai N. Jadi sebelum kita mulai membuktikan, kita tahu sifat pertama dari ukuran peluang adalah itu tidak boleh negatif. Jadi karena semua nilai kombinasi di rumus ini menghasilkan nilai yang lebih dari 0, untuk 0 kurang dari sama dengan M, kurang dari sama dengan N, maka syarat pertama sudah terbukti. Nilai H itu pasti lebih dari 0. Ya kan? Eh, yang ini. Jadi nilai H itu sudah pasti lebih dari 0. Oke, dilanjut untuk pembuktian selanjutnya. Sekarang kita masuk ke pembuktian intinya. Kita harus menunjukkan bahwa peluang dari seluruh semesta atau P omega ini, sebentar, atau P omega ini itu sama dengan satu. Caranya adalah dengan menggunakan notasi sigma, yaitu menjumlahkan fungsi H tadi untuk semua M elemen dari omega. Langkah pertama kita tulis terlebih dahulu persamaannya, yang ini, yaitu jumlah atau sigma untuk M elemen dari omega dari kombinasi M dikali dengan kombinasi N minus M dari
N minus M dibagi dengan kombinasi N dari N. Nah, perhatikan bagian penyebutnya di sini, yaitu kombinasi N dari N. Nah, karena bagian ini itu tidak mengandung tidak mengandung variabel M, nilainya itu dianggap sebagai konstanta terhadap sigma. Jadi, bisa kita keluarkan ke depan menjadi 1 per kombinasi N kecil dari N. Nah, sehingga menjadi ini 1 per kombinasi yang N ini taruh depan menjadi kemudian kita dikalikan dengan sigma M uh, anggota dari omega dari kombinasi M dari M dikali kombinasi N minus M dari N minus M. Nah, lalu gimana cara menjumlahkan perkalian dua kombinasi di dalam sigma ini? Nah, untuk menyelesaikannya, kita butuh bantuan sebuah rumus di kombinatorika ini bernama identitas van der Monde. Van der Monde. Saya kurang paham cara bacanya gimana, tapi Van der Monde. Nah, identitas Van der Monde itu secara umum berbunyi sigma atau jumlah dari J sama dengan 0 sampai K dari kombinasi J dari N itu dikali kombinasi K minus J dari M. Nilainya itu sama dengan kombinasi K minus J dari M. Nih, kombinasi K dari N plus M. Nah, artinya lingkaran sigma yang panjang tadi bisa kita langsung kerucutkan menjadi satu kombinasi aja. Agar rumus di sini itu kita bisa pakai di identitas ini. Nah, kita lakukan sedikit permisalan atau reindexing variabel seperti yang tertulis di sini. Variabel M kita misalkan sebagai J. Angka N di atas sigma kita sebut sebagai K. Lalu, komponen atas kombinasi kita beri lambang bintang. Misalkan, N bintang itu sama dengan M. Jadinya tuh, dan M bintang sama dengan N minus M. Kalau kita jumlahkan N bintang dan juga M bintang ini, hasilnya adalah N dikurangi M ditambah dengan M yang selalu disederhanakan menjadi N. Sekarang kita masukkan permisalan tadi, yang ini, ke dalam rumus kita. Bentuk sigmanya itu berubah menjadi format Van der Monde. Van der Monde. Sehingga menjadi 1 per C, kok C sih? Kombinasi N kecil dari N, kemudian dikali dengan sigma. J sama dengan 0 sampai K dari kombinasi J dari M bintang dari N bintang kecil dikali dengan kombinasi K kurang J dari M bintang. Baru kita susun sederhana kan sama dengan 1 per kombinasi dari N dikali dengan kombinasi K dari N bintang plus M bintang. Yang ini. Maka kita dapatkan bahwa 1 sama dengan 1 per kombinasi N kecil dari N dikali dengan kombinasi N kecil dari N. Maka hasilnya adalah 1. Jadi kita sudah berhasil membuktikan bahwa peluang omega itu sama dengan 1, yang mana ini menunjukkan bahwa fungsi dari kepadatan peluang untuk distribusi hypergeometri ini adalah ukuran peluang yang sah dan juga konsisten. Oke, langsung saja kita akan membuktikan terkait distribusi normal. Di sini ada proposisi 1.6.2, normal distribution. This section is default, so the most important probability measure the normal distribution. Before we can introduce it, we need to following result. Jadi ada proposition 1.6.6, we have integral dari tak hingga sampai negatif tak hingga sampai tak hingga dengan fungsinya itu e pangkat negatif x kuadrat per 2 dx sama dengan akar dari 2pi. Jadi di sini kita akan membuktikan proposisi dari 1.6.6. Langsung saja kita buka catatannya.
Distribusi normal. Tadi fungsinya itu yaitu integral dari negatif tahingga sampai tahingga dengan x, mohon maaf, pangkat negatif x kuadrat per 2 dx sama dengan akar dari 2pi. Untuk membuktikannya, pertama kita misalkan terlebih dahulu dari fungsi integral ini, kita misalkan sebagai a. Nah, di sini kan integral a sama dengan integral negatif tahingga sampai dengan tahingga pangkat negatif x kuadrat per 2 dx. Karena ini tuh memiliki nilai A-nya tuh lebih dari 0. Kenapa? Karena ini fungsi dipangkatkan dengan negatif X kuadrat, karena X kuadrat per 2, ini tuh pastinya bernilai positif. Jadi kita bisa pakai permisalan, kita menggunakan A kuadrat. Maka A kuadratnya berarti fungsi ini kita gandakan menjadi 2. Karena ini kuadrat, berarti kan integral negatif tahingga sampai tahingga pangkat negatif X kuadrat per 2 dx, kita kalikan lagi dengan fungsinya sendiri. Menjadi seperti ini. Kemudian kita agar mempermudah pemahaman, menyederhanakan, kita dibedakan fungsinya di sini bisa kita tuliskan sebagai fungsi y. Jadi dx dan juga dy. Kemudian kita kalikan menjadi integral ganda, yaitu integralnya kita tulis 2 kali, negatif tahingga sampai tahingga, kemudian integral gandanya dari batasnya juga sama, negatif tahingga sampai tahingga, terus fungsinya kita kalikan dari fungsi yang sebelah kiri dengan fungsi sebelah kanan, yaitu menjadi pangkat negatif x kuadrat per 2 dikali dengan pangkat min y kuadrat per 2 dx dikali dengan dy. Kemudian kita selesaikan yang fungsinya menjadi pangkat negatif x kuadrat ditambah y kuadrat per 2 dx per dy. Nah, untuk fungsi pangkat negatif X kuadrat plus Y kuadrat per 2, itu kita bisa menyelesaikan menggunakan koordinat polar. Jadi, ini akan transformasikan dari koordinat kartesian di 2 dimensi menjadi koordinat polar. Langsung saja kita permisalkan, karena akan dirubah menjadi koordinat polar, otomatis nanti kita akan merubah dx dan dy-nya itu menjadi determinan dari dr theta, kemudian akan muncul berubah menjadi dr dan dr d theta. Nah, kita misalkan di sini x itu sama dengan r cos theta, maka didapat do x per do r itu sama dengan cos theta, dan do x per do theta itu sama dengan negatif r sin theta. Kemudian kita misalkan juga yang y-nya itu sebagai r sin theta, yaitu do y per do r sama dengan sin theta, kemudian do y per do theta itu sama dengan r cos theta. Nah, karena dari fungsi tadi itu x negatif x kuadrat ditambah y kuadrat per 2, kita selesaikan terlebih dahulu. Selesaikan yang x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan permisalan tadi, yaitu R-nya didapat R cos theta. Karena di sini R X-nya pangkat 2, maka dikuadratkan. Kemudian Y-nya itu R sin theta, maka kuadratkan kembali, sehingga dihasilkan R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta. Nah, karena di sini sama-sama dikalikan dengan R, maka kita bisa sederhanakan menjadi R kuadrat, kemudian dikali dengan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta, sehingga didapat r kuadrat theta. Dikarenakan menggunakan aturan trigonometri, di sini itu cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu hasilnya 1. Kemudian dari hasil ini maka didapat dx dy itu dx per dr dan juga dikali dy per d theta itu sama dengan determinan dari dr, theta. Selanjutnya kita akan menghitung determinannya. Kita bisa substitusikan nilai yang sudah kita ketahui, yaitu determinan dari do x per do r, terus do x per do theta, do y per do r, do y per do theta. Sehingga sama dengan determinan, kita masukkan nilai do x per do r itu, yaitu cos theta, terus do x per do theta itu negatif r sin theta, kemudian do y per do r itu sin theta, dan do y per do theta itu r cos theta. Kemudian kita lakukan operasi determinan, yaitu cos theta dikali dengan r cos theta didapat r cos kuadrat theta. Kemudian ditambah dengan karena ini tuh dikurangi perkalian dari negatif r sin theta dikali dengan sin theta, sehingga didapat plus r sin kuadrat theta, sehingga sama dengan r, karena ini sama-sama dikalikan r, kita bisa sederhanakan, r-nya dikeluarkan, r kemudian dikali dengan cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta. Nah, dengan aturan trigonometri ini tuh hasilnya itu 1, maka didapat determinannya itu 1. Maka
dx per dy itu sama dengan r dr dan dr d theta. Nah, dari sebelumnya kan kita berhenti di a kuadrat sama dengan integral ganda dari negatif ta hingga sampai ta hingga. Kemudian fungsinya itu sampai e pangkat negatif x kuadrat plus y kuadrat per 2 dx dy. Nah, karena sudah diketahui dx dy-nya, yaitu r dr d theta, kita bisa substitusikan di sini. Terus, karena sudah berubah menjadi dr d theta, lanjut kita berubah menjadi integralnya dari 0 sampai 2pi, kemudian integral yang kedua yaitu 0 sampai ta hingga dengan pangkat negatif r kuadrat. R kuadrat dari mana? Dari nilai yang sudah diketahui tadi, y kuadrat ditambah y kuadrat, x kuadrat ditambah y kuadrat itu kan r kuadrat. Jadi kita masukkan di sini terus per 2 r dr d theta. Nah, kita akan karena ini integral ganda, maka kita harus menyelesaikan integral yang di dalam terlebih dahulu, yaitu kita akan menyelesaikan integral dari 0 sampai ta hingga pangkat negatif r kuadrat per 2 r dr. Nah, agar dapat memudahkan perhitungan, kita bisa memindahkan r-nya itu ke bagian depan menjadi seperti ini. Terus misalkan di sini kita asumsikan U-nya itu sebagai R kuadrat per 2. Maka DU per DR-nya itu R dan DU-nya itu R dr. Diperoleh integral dari 0 sampai ta hingga R pangkat negatif, karena sudah diganti kita permisalkan R kuadrat per 2-nya itu sebagai U, maka di sini sudah berubah berarti negatif U, kemudian dikali dengan DR-nya itu kan R dr, maka DR-nya itu 1 per R du dengan menggunakan integral parsial, kemudian didapat sama dengan integral 0 sampai ta hingga pangkat negatif u du sama dengan ini kita tentukan batas-batasnya menjadi pangkat negatif u dari batas atasnya itu 0, batas atasnya itu ta hingga, batas bawahnya itu 0. Kemudian kita bisa kurangi karena di sini itu batasnya ta hingga, kita bisa menggunakan pendekatan limit. Maka limitnya itu mendekati ta hingga, kemudian kita bisa manipulasi aljabar dengan setiap ruas itu diganti menggunakan negatif, sehingga jika dikalikan itu berubah menjadi positif. Jadinya negatif pangkat negatif u dikurangi dengan negatif pangkat negatif 0, sehingga didapat ini limitnya karena nilainya itu lebih besar sekali dan mendekati 0. Kemudian ini tuh dihasil karena pangkat 0, maka hasilnya itu adalah 1, sehingga didapat adalah sama dengan 1. Kemudian kita melanjutkan untuk integral yang luarnya, yaitu a kuadrat dari integral 0 sampai 2pi. Itu karena integral dalam sudah kita peroleh yaitu nilainya 1, maka kita langsung substitusikan 1, kemudian d theta karena tersisa yaitu d theta, kemudian sama dengan kita 1 itu diintegralkan menjadi theta, kemudian batasnya itu dari 0 sampai 2pi, sehingga didapat a kuadrat sama dengan 2pi dikurangi 0 sama dengan 2pi. Sehingga A itu sama dengan akar dari 2pi. Sehingga terbukti untuk terkait proposisi dari distribusi normal, yaitu integral dari negatif ta hingga sampai ta hingga pangkat negatif x kuadrat per 2 dx sama dengan 2pi itu terbukti.